Ini Bang Yasa belum pulang, terus adik sekolah di mana ini? Iya itu. Padahal udah masuk sekolah. Iya, udah masuk sekolah, udah kelas pertama, udah naikkan kelas. Tapi kemarin didatangi mama kan udah pulang Mm ke -mm. Tanjung juga. Mm -mm. Katanya dalam minggu-minggu ini pulang. Hmm. Bang Ika sama si Zakira. Mm -mm. Pulang ke sini ya? Iya ke Batam. Kalau nggak bisa kan lama lagi. Mm -mm. Tapi yakinannya aja kan yang pulang. Kalau Kak Lisanya kan belum Lama pulang lah, lagi, masih iya. masih ngerasa sakit kok. Pasti dah lah apanya. Tapi nanti kalau udah di sini, Zakiranya itu sama siapa? Ya itu. Biasanya di Biasa di sini sini. sih, di sini oke, di sini tapi ya nggak, itu susahnya kadang-kadang antar sekolah kan. Maaf ya Bude. Nggak apa-apa, santai. Kamu tuh pemikirannya jangan yang ini. Pokoknya santai aja sekarang tuh. Hidup di Batam dibebasin pikiran, jangan ditekan-tekan. Nggak boleh ya. Itu penyakit. Iya gitu ya. Sekar Selalu banyak selalu sekarang memikirkan apa yang memang nggak penting nggak pikirkan. ya itulah nggak penting apa yang dipikirin. Sekarang mikirin suami biar sehat, cari duit banyak, dapat duit banyak, nyenengin kamu, nyenengin keluarga. Udah, nggak usah mikir macem-macem. Ngapain? Kalau nanti kamu mikir macem-macem, kamu cepet tua, cepet keriput, nanti suami lari pula. Nah, nggak takut. Sekarang di happy, suami layanin dengan baik. Kalau ada apa-apa curhat sama suami, jangan enggak, karena suami itu apa namanya jiwa dua udah jadi satu. Pokoknya hal sepele apapun dibilangin sama suami, jangan enggak. Cobalah di apa dijalanin. Pasti enak, pasti bebas. Ini Mas Isa dia kan mau jauh jauh dari mama itu. Mama sehat, kan ada video call, ya kan? Doain aja mama sehat, suami kamu sehat, bisa kirim setiap saat kalau mama membutuhkan. Udah, orang tua tuh nggak mau di itu, yang penting anak sehat, senang hidupnya kan? Cobalah jalanin apa yang ku bilang, pasti enak. Tapi kalau pikirannya kamu nggak guna aja dipikir, jangan nanya kamu nanti. Cepet tua, sakit-sakitan, kerja nggak bisa, ngelayanin suami nggak bisa. Nah, siapa yang rugi? Kamu juga kan? Nah, iyalah, percayalah sama Bude. Jauh dari orang tua, yang penting kamu di sini pergaulannya bagus, ya. Tanamannya bagus, apalagi di sini banyak orang-orang yang maksudnya orang lebih tua dari kamu, yang sekiranya kamu bisa curhat-curhat, yang nggak tahu cara hidup jadi orang tua, nggak tahu nanya, jangan nggak nanya. Banyak belajar. Ya makanya kalau banyak belajar itu kamu harus banyak nanya, kalau nggak nanya yang mana tahu, gitu. Tapi ya memang orangnya jarang 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 keluar. Di rumah pun jarang mau keluar gitu. Iya makanya, karena jarang keluar itulah kamu beradaptasinya lama, iya kan? Iya, iya, iya. Bebasin diri itu seakan-akan kayak terkekang terus, jadinya begitu. Udah lama ini pijat ini. Di Batam udah jalan 5 tahun lah. Lama juga. Tadinya kan aku di sana di Tebilahan. Itu apa juga? Pijat juga. Mijet juga nolong bayi. Yang paling banyak nolong bayi di sana. Udah. Bab ijazah Bude memang nolong bayi, bukan urut capek. Kalau urut capek sih semua orang bisa lah. Bang? Kok gitu? Enggak bisa pegang.
Ya coba kalau ada apa-apa curhat sama suami, jangan dipendam-pendam sendiri, rugi sendiri nanti kamu. Serius lah coba. Apalagi sekarang udah tahu nomor bude kan. Nah, bisa nanya-nanya kalau kamu malu sama orang lain, bisa nanya ke bude. Bude siap kok, bukannya nggak siap. Kalau bisa aku bilangin, kalau nggak bisa ya terserah kamu, orang kamu yang jalanin kan. Berarti mama pulang udah lama nih. Udah ada seminggu lewat. Hmm, Masih irin, masih belum bisa jauh. masih belum bisa jauh. Aduh, kamu anak terakhir. Iya, aku anak terakhir. Patutlah. Dulu pernah nyawa kuliah kan, cuman Mm-mm. masih dekat lah jarak rumah ke 5 jam lah, Mm-mm. dan ke Tanjung Balai. Masih bisa kayak pulang hari atau apapun bisa, kayak Mm-mm. minggu pun awak masih bisa pulang. Kok ini kan nggak bisa. Ya makanya kamu berdoa biar suamimu kerjanya baik-baik, dapat rezeki yang banyak. Ya suatu saat bisa pulang lah, masa nggak pulang? Nggak mungkin selamanya mau sama orang tua tuh nggak mungkin. Kamu pun mau jadi orang tua soalnya nanti-nantinya gitu. Kalau udah nikah kan pasti jadi orang tua juga, ada anak, ya kan? Tapi kalau mertua jauh. Jauh Medan. Hmm. Jadi yang tamat kuliah tuh kan di rumah aja gitu. Mm-mm. Jadi mama selalu nemenin awak di rumah, gitu. Kita cerita, curhat. Jadi kok sekarang mama jauh, Ya nggak apa-apa lewat HP, mama kan ada HP, ya kan? Hmm. Kok bingung loh, sekarang ada HP, mama punya HP. Mau gimana lagi sih, orang harus memang rezekinya di sini, ya kan? Rezeki orang tuh di mana-mana. Kurang kenceng nggak kak? Masih sakit ya? Tapi enak nanti, ininya tegang semua soal ototnya tuh. pernah awak jatuh juga. Di sini? Jadi kampus awak itulah ibaratnya, katanya awak kena saraf kejepit. Hmm. Jadi awak sudah diapain sih perbaikinya. Jadi itu makanya kalau asam lambung awak tuh nggak di hulu hati yang sakit, di sini. Di pinggangnya. Iya, sampai ke pantat. Jadi mama heran kok bisa di pantat, orang kan di mana-mana di hulu hati ini. Iya, sesak. Jadi udah dibawa berobat kemana-mana sampai ke ini, ke rumah sakit Medan, di pakai selang lah dicek kamera gitu. Gak ada luka. Iya, atau luka lambungnya atau kayak mana gitu. Gak ada sama sekali. Sampai dokternya katanya ini pikiranmu katanya. Iya, memang kalau pikiran gitulah. Bisa kaki lumpuh loh, jangan salah. Dari pikiran ya. Iya. Pikiranmu ini perbaiki dulu. Kalau makan nggak ada ini sebenarnya pantangan katanya. Makan nggak ada pantangan ya. Udah yang penting kalau udah ngerasa makan pedas sudah nggak enak, nggak usah makan pedas. Apalagi biasanya kalau asam lambung itu makan ini cabai mentah biasanya. Iya. Kalau Cuman makan cabai ini, cabai rawit itulah yang dipantangi katanya. cabai rawit kan, mentah kan? Iya, itulah. Terus, tapi di situ pun masih kambuh lagi bude gitu kan. Jadi mama udah bingung lah. Dari solusinya kayak adalah gitu kayak gini juga lah macam bude ini kan. Diceknya, ini kena saraf kejepit katanya. Jadi kenapa sampai ke sini? Iya, karena apa namanya itu, asamnya itu kayak gimana ya, angin itu membawa ke sini gitu, iya, tariknya. kebocorannya narik ke situ. Kalau aku ke perut memang, kalau asam lambung aku, kalau asam lambungnya naik semua bengkak, kaki pun bengkak.
langsung. Itu udah ada pembocoran, udah agak-agak parah lah yang jelas. Makanya dalam pola makan pun memang harus hati-hati. Ya, tapi terus itulah katanya ini banyak kali harus dipantangi. Katanya. Jadi selama awak udah kusuk sama dia lah, udah 6 kali ya, udah lumayan membaik lah asam lambung awak, nggak ada pernah kumat-kumat karena awak pun nggak ada apa namanya itu mantangi semua makanan yang dibilangnya gitu. Udah apa ini pun udah bagus katanya. Apa saraf ini udah diperbaiki. Pernah jatuh di kereta, jadi pasti ke sini. Slang lah kalau orang Jawa bilang tuh, ototnya slang itu. Jadi sekarang aku pernah sama awak tuh nggak kesini lagi, malahan di hulu hati awak kalau awak jarang makan, misalnya telat makan gitu. Biasanya tuh ke situ langsung kepala sakit. Iya, berarti memang di sini lah kemarin kena itu. Asam lambung kan jalan-jalan kayak tikus. Serius, Kak? Jahatnya deh. Jalan kemana-mana itu asam lambung. Bukan di ulu hati aja. Jadi selama kan sama Kak itu kan tanya gimana di sini tukang apa pijat gitu yang bisa naikkan apa ini. Biasanya kok bahasa di Tanjung Balai sarang perut gitu. Nah, sarang perut turun. Nah, oh ini Bude itulah bisa katanya. Kak Lisa kalau turut perut itu waktu belum hamil sama aku terus. Tapi kalau hamil dia kan rawan kandungannya kan. Iya. Aku nggak berani megang, emang nggak mau aku megang perut. Tapi kalau kaki, pinggang, terusan, pokoknya kaki, pinggang, tangan lah. Selalu bawa sini tuh hamil muda tuh. Hampir tiap malam tuh. Langganan atau? Langganan. Kalau enggak aku ke warung dia kan, dia dulu jualan kan. Iya. Bang Yasa pun gitu, tangan keseleo apa bawa sini. Bang Jadi Bude kenalnya dari Kak Lisa dari mana? Dulu kan aku kan setiap habis ngurut pasti mampir ke sana. Ya kan, ke warung dia lah. Iya. Kan ada karaoke-nya tuh kan. Iya. Ya daripada aku pulang cepet, di rumah tidur cepet, capek kan. Akhirnya karaokean lah di situ. Nah, habis karaokean kenal lah aku sama Zakira pertamanya. Habis kenal sama Zakira terus sharing. Oh, ini Bude tuh tukang ngurut. Ternyata iya, Bang. Terus dia kan bisa juga tuh ngobatin orang kan. Iya. Bisa ngobatin orang, tapi dia yang keseleo ini nggak bisa nanganin. Nah, ya sarap kejepit juga lah kalau dia bilang tuh. Terus habis itu nyuruh laku, suruh nanganin kan. Dari situlah kami kenal. Langsung tiap malam kadang-kadang care. Dia datang ke sini, aku datang ke sana. Kalau ada apa-apa dia pun ngomong. Itulah saudara jadinya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi saudara nggak usah jauh-jauh, dari situ aja udah. Yang penting kita baik ke orang, insya Allah orang itu pun baik ke kita. Kalau Bude kayak gitu, apalagi ini di Batam. Iya. Kita merantau di sini kan. Pernah asam lambungnya kumat, ya mau hamil itulah malam-malam undang Bude juga kan. Alah ini mau hamil paling kak aku bilang. Masa si Bude, tengoklah nanti ha. Terus ya kira tiap hari kan tempat aku. Oh kesini. Tidur tempat sini, udah jadi anakku lah dia tuh. Udah deket lah ya Bude. Udah deket, pokoknya manjanya udah kayak anak sendiri aja udah. Pokoknya nggak kayak orang lain lah. Karena si Jatira nggak ada juga kawannya.